Halo, berjumpa kembali dengan suaranya Lisa di channel Redaksi Jurnal. Ironi, nasib di ujung tanduk, Partai Demokrat gunakan COVID untuk naikkan elektabilitas. Ditulis oleh Ferry Padli di siwar.com. Memang betul pepatah mengatakan, mempertahankan itu lebih berat daripada merebut. Hal ini bisa dilihat dari partai besutan SBY, Partai Demokrat. Betapa mudah partai ini merebut suara terbanyak di pemilu, namun lebih mudah lagi melepaskannya. Partai berlambang bintang Mercy tersebut memang berdirinya pada 2001, namun baru disahkan pada 2003. Artinya, sejak 2003 itulah medan tarung Partai Demokrat sebenarnya. Nah, setahun kemudian atau pada pemilu 2004, hebatnya partai ini sudah bisa mengusung kadernya SBY sebagai capres. Dan hebatnya lagi, yang jadi wakilnya adalah JK, kader partai yang berdiri pada 1964, yang sangat berkuasa di era Orba dulu, Golkar. Bayangkan, partai baru seumur jagung langsung bisa mengusung capres sendiri dengan partai senior sebagai pelengkapnya. Apalagi itu namanya kalau bukan suatu keajaiban? Bandingkan dengan PKS yang berkali-kali mau mengusung kadernya sendiri sebagai capres, tetapi nggak jadi-jadi. Bahkan, di pemilu 2019 lalu, Partai Dakwah itu sudah menyiapkan 10 kader terbaik untuk diusung sebagai calon RI 1. Namun tidak ada satupun partai yang tertarik untuk meminang salah satu dari 10 nama itu. Entahlah kenapa. Apakah karena kurang modal, kurang elektabilitas, ataukah justru kurang kedua-duanya? Nah, di pemilu 2004 itu, Partai Demokrat langsung meraih peringkat kelima suara terbanyak, atau tepatnya di atas PKS dan juga PAN. Pada pemilu 2009 merupakan puncaknya kejayaan partai ini, atau kalau ibarat kerajaan Majapahit, pada 2009 itu merupakan masa pemerintahan Hayam Wuruk yang begitu sukses dengan Gajah Mada sebagai patinya. Yang namanya mencapai puncak, tentu tidak ada pilihan lain selain dari mempertahankan, turun atau mundur. Ternyata Partai Demokrat memilih untuk turun. Pada pemilu 2014, perolehan suara partai ini merosot drastis, dari posisi pertama menjadi posisi keempat. Dan titik nadirnya pada pemilu 2019, Partai Demokrat hanya mampu menduduki posisi ke-7 dari 9 parpol yang lolos ke Senayan. Artinya apa? Melihat perolehan suara yang terus menurun ini, jika tidak ada perubahan, maka pada pemilu 2024 mendatang, Partai Demokrat hanya akan tinggal sejarah di parlemen. Apalagi sekarang ketuanya bukan lagi SBY, tetapi AHY yang jelas minim pengalaman di dunia politik, serta pernah gagal jadi cagup DKI Jakarta. Untuk itu, bisa dibilang 2021 hingga 2024 ini merupakan tahun penentuan bagi Partai Demokrat. Apakah akan bertarung habis-habisan atau dalam tanda petik menghalalkan segala cara atau justru hanya mengikuti arus? Lolos ke Senayan bersyukur, nggak lolos juga nggak apa-apa. Dan ternyata yang dipilih oleh partai ini strategi yang pertama, yakni halal haram hantam yang penting tujuan tercapai. Segala daya dan upaya dilakukan supaya tetap ada perwakilan di DPR RI meskipun itu terkadang tidak etis. Lantas, apa saja kelakuan kurang berakhlak yang dilakukan oleh kader partai yang pernah dipimpin oleh Anas Urbaningrum itu? Salah satunya yang paling kentara adalah memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk meningkatkan elektabilitas serta merusak citra pemerintah. Tentu masih segar di ingatan kita, kala itu anak AHY, Almira, menulis pidato yang isinya minta lockdown. Pertanyaannya, apa hubungan antara anak AHY dengan langkah politik Partai Demokrat tersebut? Almira kala itu masih berusia 11 tahun Ferguson. Tentu yang ada di pikiran gak akan mungkin ada istilah lockdown. Artinya, di pidato yang ditulisnya itu sudah pasti ada pembisik. Kalau pidato murni buatan anak SD mah, palingan soal bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua, soal pentingnya menjaga kebersihan, soal pentingnya belajar supaya pintar dan lain sebagainya. Intinya yang sederhana-sederhana saja, serta langsung menyentuh kehidupan mereka. Lantas, kalau pidato lockdown itu bisikan dari orang lain, siapa yang membisikannya? Siapa lagi kalau bukan bapaknya atau emaknya? Karena gak akan mungkin lah Ferdinand Hutahian. Secara, dia kan sudah bukan lagi kader Partai Demokrat. Jadi, pada intinya yang minta lockdown itu adalah AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Lantas, apa tujuan Partai Demokrat ngotot minta lockdown? Karena melihat kondisi Indonesia saat ini, lockdown itu sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Pertama, anggaran negara kita terbatas, sedangkan untuk lockdown tentu dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Minimal negara harus menghidupi mereka yang terdampak. Kedua,
Karakter masyarakat kita yang cenderung suka ngeyel alias suka melakukan sesuatu yang dilarang. Disuruh pakai masker katanya nggak nyaman, dan disuruh di rumah saja katanya COVID itu nggak ada. Dengan kondisi seperti ini, kalau disuruh diam di rumah berhari-hari, siap-siap saja lockdownnya gatot alias gagal total. Ujung-ujungnya citra pemerintah yang jadi buruk, gagal bikin kebijakan, dan kelompok sebelah punya gorengan baru untuk menyerang presiden. Tidak hanya itu, bintang iklan bilik disinfektan, Ibas, juga menyerang Jokowi dengan narasi pemerintah tidak berdaya menghadapi pandemi COVID-19. Begitupun dengan Benika Harman, juga menyampaikan hal yang sama. Intinya, yang disampaikan oleh kader Partai Demokrat itu tidak ada satupun yang baik yang bisa dilakukan oleh pemerintah terkait penanganan COVID-19. Yang muaranya adalah pada pemilu 2024 mendatang, jangan lagi pilih parpol pengusung Jokowi beserta koalisinya karena terbukti gagal. Pilihlah Partai Demokrat saja yang terbukti peduli terhadap masyarakat yang terdampak corona. Lantas, apakah strategi memanfaatkan pandemi COVID-19 ini akan berhasil menaikkan citra Partai Demokrat? Eits, tunggu dulu. Kita lihat dulu data dan fakta yang ada. Berdasarkan hasil survei terbaru, capres potensial yang selalu bersaing di posisi teratas adalah Ganjar, Prabowo, Anies, dan Ridwan Kamil. Artinya, tidak ada nama AHY di sana. Kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi juga masih tinggi kok. Berdasarkan hasil survei SMRC yang dirilis pada 13 Juni lalu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah mencapai 75,6%. Sangat puas dan cukup puas. Jadi mau bagaimanapun juga, Partai Demokrat menyerang presiden. Kalau masyarakat puas terhadap kinerjanya, tetap saja yang lebih dipercaya adalah Jokowi dibandingkan dengan Benika Harman. Kura-kura begitu. Mengiris Pangeran Cikias Ibas, wahai rakyatku, soal Fair Nation. Ditulis oleh Anto Cahaya dari siwar.com. Halo, berjumpa lagi dengan suaranya Lisa di channel 2CC. Sebelumnya masih ingat tidak dengan cuitan legendaris Wakil Ketua Umum PD, Ibas, yang menjadi trending topik berikut ini? Wahai rakyatku dan saudara-saudaraku, janganlah kita larut dalam demokrasi yang menyesatkan atau fitnah. Masih banyak cara yang lebih kesatria menuju satu tujuan. Lanjut cuitan Ibas, 14 Februari 2017. Itu adalah cuitan Ibas 4 tahun yang lalu dan bikin heboh jagat maya. Sebab saat itu sedang hangat-hangatnya Pilkada DKI Jakarta yang diikuti oleh kakaknya AHY sebagai kandidat calon gubernur. Ibas ini menurut saya tidak banyak bicara layaknya politikus pada umumnya, tetapi sekali bicara bikin cenat-cenat banyak pihak. Termasuk cuitan viral di atas sebagai gambaran secara psikologis yang bersangkutan. Sekarang di masa pandemi yang sedang menggerogoti Ibu Pertiwi, tiba-tiba bicara failed nation atau negara yang gagal. Sejujurnya buat saya, atau mungkin Anda tidak ada yang keliru dengan cara pernyataan salah satu seorang Pangeran Cikias ini. Mengkritik pemerintah atas kondisi negara saat ini dan kekhawatiran yang bersangkutan dengan bertanya mau sampai kapan negara begini. Ini bagi saya menarik, tetapi sebelumnya mari kita simak pernyataan lengkapnya berikut ini. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat atau Waketum PD, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, mengingatkan pemerintah soal penanganan corona. Ibas mempertanyakan kapan Indonesia akan bebas dari ganasnya pandemi corona. COVID-19 makin mengganas, keluarga, sahabat dan di lingkungan kita banyak yang terpapar, bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Kata Ibas, dalam foto fraksi Partai Demokrat DPR RI seperti dilihat Rabu 7 Juli 2021. Ketua fraksi Partai Demokrat DPR ini mewanti-wanti negara agar mampu menyelamatkan nyawa masyarakat. Sebab Ibas tak ingin Indonesia sampai disebut bangsa gagal atau failed nation. Jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation akibat ketidakmampuan negara selamatkan rakyatnya, ujar Ibas. Ibas juga bicara soal banyaknya warga yang sudah divaksin, namun tetap terpapar virus corona. Ibas berharap pemerintah tak ragu untuk menghadirkan vaksin yang mumpuni menangkal corona. Selain itu, Ibas bicara soal ketersediaan tabung oksigen di tanah air. Pemerintah, kata Ibas, seolah tak berdaya dalam penanganan corona. Penanganan COVID-19 sudah memasuki tahun kedua. Pemerintah terlihat tak berdaya, antisipasi pun lemah. Bagaimana mungkin tabung oksigen disumbangkan ke negara lain, sementara di saat rakyat sendiri membutuhkannya?
barangnya sudah didapat, imbunya. Peran oposisi memang salah satunya mencari celah pemerintahan yang sedang berkuasa untuk dapat digunakan sebagai senjata ampuh untuk menyerang musuh. Soal valid nation yang dilontarkan Ibas bagiku berlebihan. Upaya pemerintah selama ini tidak main-main. Program-program pemerintah selama COVID juga memberi dampak yang positif. Atau dengan kata lain, negara hadir di tengah rakyat. Sebagai organisasi, lantas apa yang sudah diberikan Partai Demokrat selama pandemi berlangsung? Selain kritik bak ular berbisa yang dilakukan oleh para kadernya tersebut, yang dihadapi negara ini wabah bukan rezim yang sedang berkuasa. Negara lain juga hadapi yang sama, dan masing-masing memiliki caranya disesuaikan dengan kondisi demografi sebuah negara. Keselamatan rakyat juga ekonomi tetap berjalan. Ibas dan para politikus yang hanya modal cas-cis-cus agar terlihat bagus, padahal tak becus sebagai politikus yang barangkali lupa atau memang sengaja tutup mata atas fakta. Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Sampai sejauh ini dari 9 program yang pernah diluncurkan pemerintah selama pandemi, masih ada 7 program insentif yang dirasa sesuai dan tepat hingga sekarang agar rakyat tidak merasa terbebani. Antara lain, pertama, subsidi listrik, program Keluarga Harapan atau PKH, kartu sembako, BLT dana desa, subsidi kuota internet pendidikan, BLT UMKM, kartu prakerja. Begitu pula aplikasi dalam mengantisipasi penyebaran virus dengan PPKM dan target vaksin 1 juta setiap harinya dan akan meningkat di bulan-bulan berikutnya dan kebijakan-kebijakan yang lainnya. Hal di atas apakah kiranya tidak dapat dijadikan dasar bahwa pemerintah telah hadir di tengah rakyat? Daripada menakut-nakuti rakyat dengan statement ngawur dan jauh dari manfaat, mending Demokrat turut sumbang rakyat yang terdampak. Perintahkan saja kadernya tiap daerah untuk berbuat di sekitar tempat tinggalnya. Jangan hanya hadir kalau pas butuh suara saat rakyat sedang menghadapi situasi sulit tutup mata, tutup telinga. Malah ngoceh dan membuat pernyataan yang bikin resah saja. Ah Mas Ibas, ada salam manis dari Anasto. Wahai rakyatku, jawab Pangeran Cikeas. Demikian salam